Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to our podcast. Senang banget nih hari ini kita bisa bertemu kembali. Pada episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin kayaknya relate banget nih sama masa muda anak sekarang, yaitu overthinking. Yap, apalagi kalau malam itu ya, badan capek, kepala merasa makin rame. Ya bener banget ya, mau tidur malah refresh semua kejadian yang terus berulang-ulang. Chat diulang-ulang, Bisa takut ngomong. atau tiba-tiba mikir, dia marah nggak ya sama aku? Nah pertanyaannya itu kan mungkin itu cuma overthinking biasa atau sebenarnya ada emosi yang masih tertahan gitu. Oh iya nih, mungkin kenalin dulu, nama aku Muhammad Hafiz Ansari sebagai host pada podcast hari ini. Dan aku Herlina sebagai CO Podcast yang akan nemenin obrolan kita hari ini. Oke, dan juga hari ini kita akan ditemani narasumber-narasumber yang bakalan sharing-sharing bareng nih soal overthinking dan kesehatan mental pada podcast hari ini. Ya, mungkin perkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin aku Nilna ya. Senang banget aku bisa ngobrol di podcast pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Maulida. Senang sekali hari ini bisa menjadi narasumber di podcast hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat untuk penonton semua. Oke, jadi kami dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, dan semoga podcast ini bisa jadi tempat ngobrol-ngobrol santai yang nggak cuma relate tapi juga bikin kita ngerti sama diri kita sendiri dan juga bisa menjadi pengalaman lah untuk orang-orang lain gitu. Sekarang tuh kita banyak nih yang berseliweran seperti kata overthinking sering banget nih dipakai orang-orang ya. Misalnya sedikit-sedikit bilangnya, aduh aku overthinking nih, atau aku banyak pikiran gitu. Mungkin kayak lagi tren ya, overthinking itu sebenarnya adalah pikiran yang belum selesai. Ketika kita berpikir secara berlebihan sampai akhirnya kita tuh ngerasa capek sendiri dan ngerasa muter-muter gitu di kepala. Iya betul sekali. Mungkin seperti kayak habis ngomong terus tiba-tiba kepikiran berulang-ulang gitu ya. Ya, bisa nih aku kasih contoh kecilnya ya. Mungkin ketika kita sedang chat sama teman, kadang kita tuh mikir, kok dia balesnya singkat banget ya, kok apakah aku ada salah hari ini, ataupun ngerasa aku nyinggung dia nggak sih. Sebenarnya itu cuma sebatas pikiran kita aja ya teman-teman, padahal bisa jadi dia itu sedang sibuk. Betul sekali kata Herlina tadi. Dan lucunya juga makin dipikirin makin malah kemana-mana pikirannya gitu. Nah itu bedanya sama mikir biasa. Kalau mikir biasa itu masih ada ujungnya, misal nemu solusi atau keputusan. Nah tapi kalau overthinking itu nggak ada ujungnya, ngerasa di situ-situ aja muter-muter terus. Nah mungkin dari kalian nih narasumber, sebenarnya overthinking itu wajar gak sih menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya wajar aja ya, apalagi itu sering kali dilakukan oleh orang lain. Nah, karena kan namanya juga manusia, yang mana kita itu memiliki naluri dan nalar yang lagi bekerja. Tapi kalau itu terjadi secara terus-menerus, itu juga dapat membuat kita tuh menjadi perasaannya tidak nyaman. Nah, itu tuh juga menjadi tekanan mental kita. Nah, karena kan overthinking itu kan sebenarnya bukanlah cara berpikir yang membantu menemukan jalan keluar ya, tapi melainkan itu seringkali memunculkan masalah baru gitu loh, berupa penilaian negatif pada diri kita sendiri. Nah, pola pikir tersebut itu membuat kita tuh jadi terhambat dalam perkembangan diri kita dan juga pada kesehatan mental kita. Nah, kebiasaan yang berpikir berlebihan itu yang tidak diimbangi dengan kesadaran diri dan kemampuan mengendalikan emosi itu dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang. Oh, jadi bukan sekedar banyak mikir ya, tapi lebih ke arah yang nggak produktif gitu. Ya betul, karena overthinking itu kan bisa menguras energi mental seseorang kan ya. Oke, betul sekali. Relate banget sih sama anak muda zaman sekarang ya. Mungkin terkadang hal kecil aja bisa bikin mood seseorang itu berantakan gitu.
betul banget. Nah, biasanya overthinking itu kan pikiran seorang itu terus berulang-ulang tanpa ada jeda. Nah, ketika pikiran itu terus berulang-ulang, itu seperti pikiran negatif yang memberi alarm ke tubuh kita, yang mana akhirnya nanti tubuh kita itu bisa biasanya itu pusing, badannya jadi gemeteran atau lelah secara fisik maupun mental. Nah, itu kan artinya overthinking ini bisa berdampak ke bukan hanya mental saja tetapi fisik juga. Nah, jadinya itu seseorang itu bisa kehilangan energi untuk menjalani harinya sehari-hari. Menurut kalian nih, kenapa gitu sih banyak orang gampang overthinking nih, terutama anak muda seperti kita zaman sekarang? Dari pengalaman pribadi aku sih ya, kadang sebenarnya bukan karena pikirannya, tapi karena ada emosi yang tertumpuk terlalu lama, kayak seperti air yang di dalam botol. Karena kalau semakin tekanannya dalam, semakin kan air itu naik, berarti ada ledakan yang akan muncul. Nah, bentuknya bukan seperti kita marah-marah aja nih. Anggaplah itu seperti ada overthinking yang gak jelas ujungnya itu seperti apa. Maksudnya mungkin seperti kecewa atau sedih ya? Iya, betul. Banyak orang itu memilih menyimpan rasa sedih, rasa kecewa, atau rasa takutnya itu sendiri. Dan akhirnya numpuk gitu ya. Ya, nah kalau sudah numpuk itu biasanya muncul berbagai bentuk permasalahannya. Contohnya itu misal kecemasan berlebihan, anxiety, terus kayak susah tidur padahal kan badannya tuh capek, terus juga gampang nangis nih misalnya. Bagi kalian yang gampang nangis nih, terus tuh teman-teman saya pun kadang sering bertanya, Alia ya, kenapa sih masalahnya ini padahal sepele, tapi berlebihan dalam memikirkannya tuh karena nangis berlebihan. Nah, dia tuh juga bertanya kenapa dia seperti itu. Nah, ternyata ketika digali lagi masalahnya itu ada emosi yang belum terselesaikan. Misal ada rasa kecewa dari orang tua atau rasa marah kepada seseorang tapi nggak bisa diungkapkan. Gitu. Jadi sebenarnya capek itu mungkin tidak cuma otak ya, tapi hati juga mungkin. Actually juga kadang ya seseorang itu bukan terlalu banyak pikiran ya, tapi dia tuh terlalu lama mengundang perasaan. Nah, kadang seseorang itu bukan sekadar terlalu banyak pikiran karena dia lemah, tapi karena ada emosi gitu loh, atau alarm masa lalu yang belum selesai diproses. Nah, banyak dari kita yang tumbuh tuh di lingkungan yang kurang aman secara emosional waktu kecil. Misalnya sering menghadapi ketidakpastian atau kurang dukungan. Nah, akhirnya kita dipaksa bekerja super keras untuk memprediksi bahaya supaya kita tetap aman. Nah, pas sudah dewasa, alarm itu sebenarnya masih nyala gitu loh. Otak kita terus membisikkan kayak pikirkan lagi, jangan sampai salah gitu loh. Padahal situasi sekarang tuh sudah aman gitu loh. Tapi tubuh dan emosi kita itu tuh belum tahu itu. Jadi overthinking itu sebenarnya bentuk perlindungan diri dari emosi masa lalu yang belum selesai. Wah, itu deep banget sih Nilna ya. Jadi overthinking itu bukan berarti orangnya lemah ataupun kurang bersyukur, tapi bisa jadi dia sedang berusaha melindungi dirinya dengan cara yang salah karena kebiasaan yang terbentuk dari kecil. Berarti menurut kalian itu emosi yang dipendam itu memang bisa mempengaruhi cara berpikir seseorang ya? Ya, Gitu, mungkin. bisa banget karena pikiran dan emosi itu kan saling berkaitan ya. Nah, ini penting nih buat pendengar, buat kita sebagai pendengar ya teman-teman. Kadang kita tuh terlalu keras sama diri kita sendiri. Mungkin kita cuma belum belajar aja untuk bernamai dengan emosi yang sudah lama kita kubur. Jadi belajar mengatur pikiran, karena kalau hati masih sakit, otak akan terus sibuk mencari-cari alasan. Betul banget nih buat teman-teman sekalian juga ya. Relate banget untuk kita anak muda sekarang. Kalau dipikir-pikir nih,
mungkin kenapa ya banyak orang yang susah banget cerita soal perasaannya mungkin. Dari yang aku rasain sih ya, karena takut dianggap lemah. Kayak kalau kita cerita sedih itu orang pasti bakal bilang kamu tuh kurang bersyukur, kamu tuh cengeng banget. Lama-lama kita tuh bungkam, gak mau yang ngeceritain apa yang kita rasain tuh kepada orang lain gitu. Iya betul sekali. Ini sekali lagi relate kepada anak muda seperti kita sekarang ya. Bagaimana menurut narasumber sekalian? Iya betul, apalagi misal dari pola asuh orang tua yang selalu diajarkan kalau misal anak laki-laki itu tidak boleh nangis, atau perempuan itu harus sabar, nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah-marah. Nah itu kan bisa berdampak nanti sampai ke dewasa, yang mana seseorang itu bisa memiliki keyakinan kalau misal seseorang itu menyampaikan perasaannya, dia akan dianggap memalukan atau membahayakan dirinya sendiri nantinya. Jadi akhirnya terbiasa bilang aku nggak apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya lagi hancur. Kalau kita dipikir ulang sih, kalau kita pikir ulang nih, kenapa sih takut banget sama penilaian orang lain gitu? Betul, akhirnya semua tadi perasaan yang dipendam sendiri tadi, dari yang menarik kebiasaan ini lama-lama menjadi otomatis dari diri sendiri. Misal kita ada kesal sama orang, terus kita tahan diri kita. Karena apa? Karena kita otomatis dalam diri kita sendiri itu karena dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Nah, itu kan artinya kita mengabaikan rasa sakit yang ada dalam diri kita. Nah, dari overthinking itu seperti alarm kepada diri kita sendiri kalau ada emosi yang menumpuk dalam diri kita dan harus kayak diselesaikan, harus diluapkan gitu. Oke, benar banget ya. Untuk teman-teman sekalian, mungkin ditambah juga sosial media yang di luarannya itu kelihatan happy terus ya. Kayak kita lihat orang lain nih posting pencapaian, healing, jalan-jalan, akhirnya ngerasa diri kita tuh tertinggal. Padahal belum tentu apa yang mereka posting itu mereka sebahagia yang ditampilkan. Tapi tetap aja sih kita bandingkan nih kehidupan kita sehari-hari dengan highlight real orang lain. Akhirnya muncul lagi tuh overthinking, kenapa aku nggak kayak dia ya? Apa aku kurang usaha gitu? Padahal juga ya yang terlihat di media sosial itu belum tentu keseluruhan hidup mereka. Itu juga kadang kita suka mikir hidup orang itu lain lebih enak cuma karena mereka gak banyak ngeluh. Padahal bisa jadi mereka tuh udah terlalu sering jatuh ya sampai akhirnya itu belajar buat tenang, dan lucunya kita merasa diri itu paling berisik atas masalah sendiri gitu loh. Sampai ketemu orang yang ternyata punya luka lebih dalam tapi dia tetap memilih gitu loh buat pelan-pelan bertahan gitu. Kayak we're all just trying to look okay while figuring out how to survive. Jadi jangan sampai ilusi di layar itu bikin kamu lupa apresiasi hidup yang udah kamu punya, karena setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing gitu loh. Cuma gak semuanya aja dipertontonkan. Oke, jadi mungkin karena standar medsos ataupun ilusi yang cuma ada di layar kan, mungkin itu terlihat sempurna, tetapi tidak semuanya tentang medsos gitu. Kita juga punya realita, dan akhirnya juga banyak orang yang jadi people pleaser juga kan, gitu. Karena takut dinilai salah ataupun kurang ataupun tertinggal karena tidak mengikuti standar medsos tadi. Ya, karena takut ditolak orang lain atau bahkan kehilangan orang lain. Iya betul sekali. Padahal terus nyenangin orang juga itu capek loh. Saking capeknya nih kita lupa sama diri sendiri, lupa apa yang kita mau, lupa apa yang kita rasa, dan puncaknya overthinking itu muncul lagi. Mikir kenapa aku nggak punya pendirian ya, kenapa aku selalu bilang iya, kenapa aku takut banget dibilang egois. Itu semua saling berkaitan pastinya ya. Iya betul banget. Nah dari satu hal tadi yang dari people pleasure tadi sudah disinggung narasumber juga kalau itu bisa sebab dari takut kehilangan. Nah bisa jadi takut ditinggalkan, takut tidak dicintai, takut dianggap gagal. Nah ketika kita itu sadar bahwa overthinking kita mulai bersumber dari kebiasaan
memendam emosi dan menjadi people pleaser, maka langkah pertama untuk keluar dari lingkaran itu adalah dengan memberi izin untuk diri kita sendiri untuk gak apa-apa kok kalau kita nggak sesempurna itu gitu. Jadi jangan membandingkan dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih tanda-tanda seseorang itu memiliki emosi ataupun perasaan yang belum selesai? Dari yang aku alami sih ya, biasanya jadi gampang banget nih kepikiran hal-hal kecil. Misalnya cuman karena chat dibaca aja nih, tapi dibalasnya lama, langsung kepikiran macam-macam atau sering reply gitu. Ya, ada juga yang misal dari pengalaman yang lalu, misal takut ditinggalkan, takut percaya atau susah percaya sama orang lain. Nah, dan misal dalam hubungan pertemanan atau percintaan dia selalu was-was, selalu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini kayak benar-benar sayang kepada kita, atau misal dia jangan-jangan dia ini main-main sama kita misal dalam hubungan. Nah, itu kan jadinya overthinking kepada dirinya sendiri, padahal misal pasangannya aja nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu seperti yang tadi disinggung, kalau overthinking itu bisa berdampak ke dirinya sendiri. Oke, jadi terkadang juga capek terus ya, nggak tahu kenapa, mungkin. Betul, karena menurut psikolog itu kan kalau emosi itu terus dipendam dan diabaikan, tubuh kita tuh pintar gitu loh. Mereka bakal cari cara buat ngomong, dia bakal ngasih sinyal lewat rasa capek yang nggak jelas sebabnya, kayak sesak, sakit kepala atau badan tegang, karena kan aslinya emosi yang diabaikan itu nggak benar-benar hilang, dia cuma pindah tempat tinggal lebih lama di tubuh dan pikiran kita sebagai alarm kalau ada luka emosional yang belum pulih gitu. Maksudnya pindah tempat gitu ya, berarti efeknya bisa ke hal-hal yang lainnya gitu. Ya, bisa banget, bahkan dalam beberapa riset psikologi yang udah aku cari ya, semakin kita mengabaikan emosi itu, ingatan kita tuh pun perlahan memudar gitu loh. Bukan karena kita benar-benar lupa ya, tapi karena otak kita tuh berusaha melindungi diri gitu loh dari rasa sakit yang belum sempat diproses gitu loh. Makanya ada orang yang kelihatannya baik-baik aja di luar tapi hatinya lagi penuh banget gitu loh. Kadang kita bilang kayak aku udah fine kok, padahal deep down kita cuma lagi menumpuk perasaan yang belum selesai. Aduh, dengar ini merasa tertampar sih ya. Berarti tubuh kita tuh sebenarnya cuma ingin didengar, bukan minta jadi super kuat atau terus tersenyum gitu. Ya, actually tubuh kita tuh cuman pengen kita sadar kalau ada luka yang belum kelar gitu loh. Bukan buat di skip atau dipaksa hilang, tapi buat dirangkul. Nah, kadang hidup itu bukan cuma soal gimana caranya jadi kuat, tapi juga soal berani buat ngerasain, berani ngaku kalau kita lagi capek, kita lagi sedih, kita lagi kecewa, atau bahkan belum benar-benar sembuh gitu. Wah, sepakat sih ini ya. Berarti people pleasing itu yang sempat kita bahas tadi juga termasuk bahwa tanda emosi itu yang keskip nggak sih? Karena aku ngerasa seringkali bilang iya, padahal pengen bilang tidak karena takut mengecewakan orang lain gitu. Iya, termasuk biasanya muncul juga karena takut mengecewakan orang lain. Ya mungkin luka-luka itu datang dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Ya betul, bisa jadi dari keluarga, bisa jadi dari pertemanan, relationship, atau tekanan dari akademik. Nah, bahkan dari perkataan orang tua kecil seperti kamu tuh gak usah nangis, itu aja kok nangis, sayang banget, atau kamu tuh harus jadi anak yang kuat. Bisa jadi tertanam menjadi luka karena anak kecil itu memaknai bahwa menunjukkan emosi itu salah. Akhirnya dibawa sampai dewasa, overthinking, dan menjadi kebiasaan yang gak disadari. Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau begitu hal apa nih yang bisa kita lakukan untuk supaya mental kita menjadi lebih sehat dan juga menjadi lebih aware gitu?
Yang pertama menurut aku sih ya, stop menyangkal perasaan sendiri. Jangan bilang aku nggak apa-apa kalau sebenarnya lagi hancur. Jujur sama diri sendiri, itu langkah paling berat, tapi itu hal yang paling penting gitu loh. Betul, kalau sedih nggak apa-apa, kita mengakui sedih itu kita nggak harus selalu kuat ya setiap saat kita bisa coba gitu loh pelan-pelan hadapi emosi itu, bukan dihapus atau dipaksa dilupakan, karena luka yang diakui dan divalidasi itu bakal lebih mudah disembuhkan. Terkadang kita terlalu keras ya untuk diri kita sendiri gitu. Iya betul banget. Padahal mental kita yang lelah itu bisa kita istirahatkan, misal dengan cara journaling, menulis di buku diary tentang isi perasaan kita, atau misal kalau nggak mempan juga bisa dengan teman sebaya kita atau teman yang bisa diajak bicara untuk mengeluarkan emosi-emosi kita gitu. Kalau yang masih belum mempan juga bisa cari tenaga profesional seperti konselor, psikolog, dan lain sebagainya. Jadi self awareness atau kesadaran diri ini sangat penting untuk kita ya, terutama untuk kalangan anak muda sekarang gitu. Ya, sangat penting karena ketika seseorang itu mulai memahami emosinya ya, dia tuh akan lebih mudah berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, setelah kita punya self awareness itu, langkah selanjutnya adalah kita fokus ke depan. Kita berhenti ingin mengendalikan semua hal dan mulai fokus pada apa yang bisa kita kendalikan gitu loh. Jadi what are you going to do? Karena masa lalu atau respon orang lain itu di luar kuasa kita, tapi apa yang akan kamu lakukan sekarang dan kedepannya itu masih di bawah kendali kamu gitu loh. Jadi pelan-pelan kita bisa move on dari emosi yang mengikat itu. Oh gitu, berarti kita tuh fokus ke hal-hal yang bisa kita ubah aja ya, supaya nggak terus menumpuk. Misalnya nih, kita nggak bisa ngubah masa lalu, tapi kita siap untuk merespon bagaimana kita hari ini. Seperti itu. Betul, kamu boleh merasa sedih, boleh merasa kecewa, boleh merasa marah, karena itu bagian dari proses menjadi manusia. Namun setelah perasaan itu mulai reda dan hatimu tuh merasa lebih lega, coba gitu loh, kita berhenti sejenak gitu loh, dan refleksi pada diri kita sendiri, tanyakan ke diri sendiri kayak pelajaran atau makna apa yang bisa diambil dari kejadian itu. Dan dari setiap luka itu kan pasti ada maknanya ya kan, dan dari setiap kegiatan itu pasti ada arah baru gitu loh. Nah dengan begitu emosi itu tidak lagi menjatuhkan kita, tapi justru membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Iya, setuju banget nih dengan narasumber Nilna bahwa hal-hal yang baik itu sering datang setelah kita berhenti untuk berpikir buruk. Jadi kesimpulannya itu kita harus belajar untuk berhenti memikirkan hal-hal yang buruk yang belum tentu terjadi kepada diri kita sendiri. Begitu kita stop overthinking, biasanya skenario yang baik itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita, bahwa kayak banyak hal-hal baik yang akan datang kepada diri kita sendiri gitu. Jadi dengan pikiran buruk tadi akan menjadi ancaman. Nah intinya jangan berpikiran yang buruk agar tidak menjadi ancaman untuk diri kita sendiri. Wah benar-benar ya, kuncinya itu adalah di penerimaan dan kendali diri kita sendiri. Jadi jangan biarkan pikiran kita nih jadi musuh terbesar untuk diri kita sendiri. Betul sekali. Dan Islam juga disebutkan bahwa ketika kita sedang merasa berat ataupun merasa gundah hati, kita tuh dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Benar ya, karena setenang-tenangnya tempat kembali itu ya kepada Allah, bukan kepada media sosial, bukan kepada validasi orang lain. Ya, betul sekali. Seperti dalam kutipan surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berarti, ingatlah hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi lebih tenang dan tentram. Iya betul banget. Dan perlu diingat kalau penyembuhan itu adalah bagian dari proses. Kalian itu nggak langsung harus baik-baik saja kok. Bahkan dalam Islam pun kita diajarkan untuk berdoa, mengadu kepada Allah. Tapi kita juga tidak dilarang untuk merasakan sedih, merasakan kecewa. Nabi Yakub aja saat kehilangan Yusuf, beliau menangis bertahun-tahun lamanya sampai mata beliau
kita. Nah, jadi tidak ada yang salah dalam perasaan sedih. Yang salah adalah jika kita membiarkan diri kita berlarut-larut dengan kesedihan. Ya, jadi selain berusaha secara psikologis ya, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sholat, doa, zikir itu bisa menjadi terapi yang sangat mujarab. Oke, baik. Jadi sampai sini dari tadi mungkin dapat saya simpulkan dari obrolan hari ini, kita jadi sadar nih bahwa overthinking itu gak selalu muncul tanpa ada alasan tertentu. Itu tuh bisa muncul dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan kita. Oke, kadang ada emosi yang selama ini dipendam dan belum sempat diproses dengan baik. Bisa jadi dari masa kecil, dari hubungan yang menyakitkan, atau dari ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri kita sendiri. Dan memendam semuanya tuh sendirian tuh justru bisa bikin hati dan pikiran kita tuh jadi makin lelah ya kan. Ya, makanya penting banget buat kita untuk belajar memahami dan menerima emosi kita sendiri. Jangan lari dari rasa sakit yang terjadi kepada diri kita, karena justru dengan menghadapinya itu kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Oke, jadi baik. Terima kasih kepada narasumber ya sudah memberikan pengalamannya atau sudah memberikan paparan diskusinya. Jadi overthinking itu bisa berpengaruh kepada mental dan juga fisik ya. Mungkin itu sebenarnya. Baik, terima kasih. Kalau akhir-akhir ini kalian merasa capek secara mental atau isi kepala terasa ramai terus, mungkin itu tanda kalau diri kalian itu butuh didengarkan. Maka jangan abaikan sinyal itu. Ya, betul. Pelan-pelan aja ya. Mungkin kepada teman-teman kalian, healing itu perlu waktu lah gitu. Semua orang juga punya prosesnya masing-masing. Ya. Kalian itu gak harus kuat setiap saat. Izinkan diri kalian untuk menyadari kalau kalian sedang tidak apa-apa. Ya, betul kali. Mungkin kita semua punya jalannya masing-masing, punya prosesnya masing-masing, dan juga kita doakan saja semua orang bisa berproses dan bisa menjalani hidupnya sebaik-baiknya begitu. Karena seberat apapun yang dirasakan teman-teman, Allah selalu tahu isi hati hambanya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Oke, baik. Terima kasih pada kalian, terutama para penonton yang sudah melihat ataupun menonton podcast kami mulai dari awal sampai dari akhir video. Semoga obrolan hari ini relate ya, bermanfaat dan bikin kita lebih aware lagi sama kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain. Take care of yourself. Bye bye. Bye. See you.